Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kembali lagi untuk pelajaran mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana kali ini kita akan membahas kasus keenam. Kasus keenam ini hampir sama dengan kasus kelima ya, tentang PT Mega dan PT Asri. Namun di sini ada sedikit tambahan daripada transaksi antar perusahaan afiliasi. Seperti biasa kita akan membaca dulu ya soalnya. Setelah kita baca pertanyaannya apa, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, di sini kasus keenam tentang PT Megah. Kasus ini menggunakan ilustrasi sebagaimana dijelaskan pada skenario 2 dari kasus kedua. Jadi ini hampir sama dengan skenario kedua ya, yang sudah kita bahas pada kasus kedua, eh, yaitu pada tanggal 2 Januari 2016, PT Megah membeli 80% saham PT Asri dengan harga pembelian sebesar 5.500.000.000. Berikut ini disajikan neraca saldo PT Mega dan PT Asri per 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Nah, ini neraca saldonya. Di sini tertera laporan posisi keuangannya baik dari PT Mega dan PT Asri, debit kreditnya masing-masing. Ini adalah nilai bukunya, ada akun kas sampai akun utang-utang, dan ada juga akun laba ruginya, pendapatan dan beban-beban. Nah, kalian bisa lihat sendiri saja ya masing-masing di buku praktikum, di mana di situ sudah tertera sama ya, seperti yang Ibu jelaskan. Berikutnya ada informasi tambahan selisih antara nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2016 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut ini. Katanya selisih nilai pasar bangunan, nilai bukunya 3M, sekarang sudah menjadi 3,750 M ya, atau 3.750.000.000. Lalu ada selisih tanah, itu 800 juta, dan sekarang nilai wajarnya sudah menjadi 1,2 M. Kalau misalnya selisihnya ini lebih, maka akan diakui sebagai goodwill ya, atau goodwill diakui untuk sisanya. Ini adalah perhitungan selisih yang sudah beberapa kali kita kerjakan di kasus-kasus sebelumnya ya. Nah, di sini diberikan info juga, katanya pada umumnya mesin disusutkan 5 tahun dan bangunan disusutkan selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai dengan PSAK 15. Pada 1 April 2016, PT Asri membeli secara tunai sebuah mesin baru yaitu EX1 dengan nilai 325 juta dari PT Beringin ya. Dan pada 2 April 2016, mesin EX1 tersebut dijual secara kredit kepada PT Mega seharga 400 juta. Nah, jadi si anak perusahaan yaitu PT Asri, dia beli mesin dari PT Beringin atau dari perusahaan lain. Lalu mesin tersebut dia jual ke induk perusahaannya yaitu PT Megah, sehingga di sini sudah jelas bahwa ada transaksi antar perusahaan afiliasi. Piutang tersebut akan dibayar 6 bulan sekali selama 30 bulan mendatang tanpa bunga ya. Pada 1 Oktober 2016, PT Megah melakukan cicilan pembayaran kredit mesin EX1 sebesar 80 juta. Mesin EX1 tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa ya. Selama 2016, PT Asri mengumumkan laba sebesar 1,6 M dan dividen sebesar 400 juta, dan PT Mega sendiri membagikan dividen tunai sebesar 500 juta selama 2016. Nah, yang dia inginkan adalah tugas kita buatlah jurnal terkait dengan transaksi jual beli mesin EX1 dari isi PT Megah dan PT Asri, dan buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan
Lengkapi perhitungan jurnal eliminasi pada tabel yang disediakan, isilah kertas kerja konsolidasi yang disediakan, dan susunan laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan neraca konsolidasi PT Mega untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Maka yang akan kita buat pertama adalah jurnal yang terkait dengan transaksi mesin X1 ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan. Dan kalian bisa mengerjakan ini di lembar kertas kerja untuk kasus ke-6 di buku praktikum akuntansi lanjutan masing-masing ya. Nah, baik ya, kita lanjut sekarang untuk mesin X1 itu dia minta dari sisi PT Megah dan sisi PT Asri ya buat jurnalnya. Sehingga kita akan ke sisi PT Megah terlebih dahulu untuk membuat laporan jurnalnya ya. Nah, di sini pada tanggal 1 April ya, itu 2016 PT Megah itu tidak ada transaksi ya. Karena apa? Eh, karena memang PT Megah kan belum ada transaksi apa-apa. Yang ada transaksi itu adalah PT Asri yang membeli mesin X1-nya eh, dari PT Beringin. Sehingga di sini memang no entry atau tidak ada jurnal untuk tanggal 1 April 2016. Lalu tanggal 2 April 2016, di sini mesin X1 itu dijual ya kepada PT Megah sehingga PT Megah itu mencatat pembelian mesin X1 dari PT Asri itu sebesar 400 juta. Nah, si PT Megah ini menghutang atau berhutang kepada PT Asri ya. Nah, di sini dicatat mesin X1 debitnya dan kreditnya adalah utang afiliasi PT Asri 400 juta, 400 juta pada kreditnya. Lalu tanggal 1 Oktober 2016 atau eh, 6 bulan berikutnya ya karena dibayarnya itu setengah tahun sekali itu PT Mega membayar utang afiliasinya kepada PT Asri. Kalau bayar utang otomatis pakai kas, jadi utang afiliasi PT Asri 80 juta. Nah, mengapa 80 juta memang bayarnya per 6 bulan itu adalah 80 juta ya. Silakan lihat lagi di soal. Nah, lalu untuk 31 Desember 2016, beban penyusutan ya, akumulasi penyusutan, pencatatan beban penyusutan mesin LX1 itu adalah 70 juta. Nah, ini untuk mencatat apa namanya beban penyusutannya ya. Untuk biasanya per 31 Desember adanya penyesuaian. Nah, kita lanjut ke sisi daripada PT Asri ya. Nah, untuk PT Asri di 1 April dia ada jurnal. Mengapa dia ada jurnal ya? Karena memang di sini kan PT Asri sedang membeli mesin X1 ini pada PT Beringin sebesar 325 juta secara cash ya. Jadi mesin X1 kas 325 juta di debit dan kredit. Nah, untuk 2 April 2016 ini si PT Asrinya menjual mesin X1 ini ke PT Megah tadi sehingga otomatis PT Asri itu punya piutang afiliasi kepada PT Mega sebesar 400 juta.
Harga mesin LX1-nya adalah 325 juta, sehingga keuntungan penjualan mesin LX1 adalah 75 juta. Nah, di sini ada keterangan mencatat mesin LX1 kepada PT Megah. Nah, ketika 31 Desember 2016 ya, si PT Megah itu membayar ya utang afiliasinya kepada PT Asri. Otomatis kas masuk kepada PT Asri, kreditnya adalah piutang afiliasi PT Megah 80 juta, 80 juta, dan mencatat cicilan pertama mesin XX1 dari PT Megah. Nah, untuk 31 Desember 2016-nya, ini no entry ya. Mengapa no entry? Karena 31 Desember 2016 itu tidak ada jurnal untuk PT Asri ya, karena PT Asri kan tidak menggunakan mesin LX1 ya. Yang menggunakan mesin LX1 adalah PT Mega, sehingga PT Mega lah yang akan menanggung beban penyusutannya. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi sendiri itu udah sering kita kerjakan jurnal eliminasi ya dari kasus pertama mungkin ya sampai ke kasus ini ya, kasus kedua ya, sampai kasus ke 6 ini pun kita akan membuat jurnal eliminasi, di mana di jurnal eliminasi kali ini di sini akan meng- mengeliminasi pengakuan laba dari pendapatan PT Asri. Nah, pendapatan PT Asri itu katanya ada laba sekitar 1,6 M, sehingga dari sisi PT Mega itu laba PT Asri pengakuannya hanya bisa diakui sekitar 80%-nya. 80% dari 1,6 miliar itu adalah 1,280 ya. Sedangkan dividen tunainya PT Asri itu sekitar 400 juta ya. 400 juta ya. Nah, 400 juta ini 80%-nya adalah 320 juta, sehingga investasi pada PT Asri itu 960 juta. Selisihnya ya, ini dikurangi ini. Nah, lalu penyesuaian juga pada eliminasi konsolidasi. Ini pendapatan PT Asri bagi kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali karena kita PT Mega itu beli 80%, sehingga kepentingan non-pengendalinya otomatis adalah 20% ya. Nah, pendapatan dari PT Asri, kepentingan non-pengendali, 20% dikali pendapatan atau laba dari PT Asri 1,6 M adalah 320 juta. Dividen untuk kepentingan non-pengendali 20% dari 400 juta, yaitu adalah 80 juta. Sehingga kepentingan non-pengendali ekuitasnya adalah 240 juta atau selisihnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian modal saham, saldo laba, dan selisih ya. Di sini modal saham itu kita bisa lihat saja pada bagian neraca atau laporan posisi keuangan. Modal sahamnya adalah 2 miliar 800 juta, yaitu 2 M ya, dan ditambah 800 juta itu adalah saldo labanya, jadi kok 2,8 M ya. Nah, di sini agio agio saham ya, salah ya. Saham ditambah agio saham 2 ditambah, kok bisa ya. 2 ditambah 2 ditambah 800 juta ya. Jadi 2,8, saldo laba 2,8. Nah, investasi pada PT Asri itu 5.500 juta. Ini didapat dari mana? Dari soal ya. Ada ya. 100 juta lembar saham dikalikan dengan 5,1 juta lembar saham dikalikan dengan 5.500. Nah, kepentingan non pengendali itu adalah sisanya ya. Jadi 1,120 ya.
dihitung dari sekitaran 20% ya. 20% dari 5,20% dikali dengan ini tuh 5,6. 5,6 M. 5,6 M dapatnya dari mana? Ini 2,8 ditambah 2,8 ya. Nah, sehingga ini udah dapat, bagian ini udah dapat, berarti kita dapat selisihnya. Selisihnya 1,20. Nah, selisih ini harus kita atribusikan dengan selisih tanah bangunan ya. Nah, jika ada lebih maka selisihnya adalah ini. Kita letakkan di sini. Dan ternyata kalau 1,20 ini kita atribusikan untuk tanah, tanah itu selisihnya tadi adalah 3, berapa ya tadi ya? Lihat dulu ya. Lupa Ibu selisihnya tadi. Kalau tanah, 3750. Bangunan yang, ya kalau tanah 400 juta ya. Selisihnya ya. Kalau tanah itu 1,2 M dikurang 800 juta sama dengan 400 juta. 400 juta dikali dengan 80%. Ya, 20%. 80%. Dapatnya 320. Nah, kalau bangunan itu 3,750 ya. Dikurang 3M sama dengan 750 juta. Dikali, ya. Mana kalinya? Dikali dengan 80%. Dapatnya 600 juta. Sehingga 120 juta ini kita kurangkan dengan 320 kurangi 600, masih ada sisa. Sisanya kita harus akui sebagai goodwill. Jadi goodwillnya 100 juta. Nah, jika nggak ada sisa, ya maka nggak usah ada goodwill ya. Seperti itu. Nah, di sini beban amortisasi akumulasi ini diakumulasikan asumsinya itu 10% ya, setahun. Ya, gitu. Maka asumsi 10% baru kita kalikan dengan 600 juta. 600 juta ini adalah selisih bangunan ini tadi ya. Nah, lalu untuk keuntungan penjualan aset ya. Keuntungan si Asri tadi kan dia jual dapat 775 juta. Sedangkan mesin tuh 60 juta ya. Mesin untuk kepentingan non pengendali 75 juta yang dikalikan 80% ya berarti cuma 60 juta ya dapatnya ya untuk si PT Megah, sedangkan untuk kepentingan non pengendali 20%-nya adalah 15 juta. Nah, ini selesai kita ke jurnal eliminasi. Berikutnya kita perhitungan jurnal eliminasinya aja. Ini dalam bentuk tabelannya aja ya. Silahkan kalian salin saja. Ini saldo awal ya 2,8 M, kepentingan non penggali 20%, 40%-nya berarti PT Mega 4,480, 1,6 M, 80 ini adalah laba bersih ya 1,6 M, PT Megas dapatnya 1,280. Lalu untuk 20%-nya 320 juta. Dividen dividen untuk PT Mega dapat 320 juta, untuk kepentingan non pengendali 80 juta. Nah, saldo akhirnya tinggal ditambahkan aja ke bawah nah ya, ini ditambah nih di bawah, turunkan aja ke bawah. Terus keuntungan belum terrealisasi ini ada 15 juta ya. Ini adalah kepentingan si non pengendali ya. Nah, berarti ini totalnya 1,3
3.700.000.000 eh 1.375.000.000. Kita ke kertas kerja konsolidasi. Untuk kertas kerja konsolidasi ada 3 bagian seperti biasa, ada laporan laba rugi dulu, nanti lanjut ke saldo laba dan terakhir laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang bagian ini nak ya, ini adalah akun-akun pada PT Megah dan PT Asri ya. Ini semuanya sudah tertera di soal pada kasus ke-6, tinggal kalian pindahkan saja. Nah, sedangkan eliminasinya ini adalah dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat sebelumnya ini ya. Tinggal kita apa lengkapi saja dia. Kalau misalnya dia di debit, berarti di debit. Kalau di sini di kredit, akunnya berarti di kredit. Nah, di sini ada akun-akun tambahan ya tentunya ya. Seperti pendapatan dari PT Asri ya, keuntungan penjualan aset, beban amortisasi, dan penghasilan non pengendali. Untuk konsolidasiannya, konsolidasikan menambahkan ya dari PT Mega ke PT Asri, karena ini akunnya kredit sama kredit, berarti kita dianya ditambah ya. Jadi 8,250 ditambah 5,250 jadi 13.500. Pendapatan PT Asri karena ini di debit otomatis berkurang. Ini kan akunnya kredit, ini di debit, berarti dia berkurang jadi 0. Lalu tereliminasi lagi keuntungan penjualan aset, ini kan di kredit. Ini kan di kredit, maka di sini debit juga, maka ini 0. Sehingga total kreditnya tinggal ditambahkan aja, jadi tetap di 13.500.000.000 ya. Lalu debit, bagian debit beban-beban ya. Di sini ada penambahan beban amortisasi di debit, otomatis nambah tuh ya. Ini juga penghasilan non mengendali, ini juga di debit sehingga nambah. Karena apa? Ini akunnya di debit. Karena eliminasinya di debit, maka dia bertambah. Kalau dia di kredit berarti berkurang. Sekarang laba bersihnya menjadi 3,262 miliar ya. Nah, untuk bagian saldo laba sama aja ini. Saldo labanya ini sudah ada di soal ya, tinggal kalian masukkan jurnal eliminasinya, ada eliminasi di bagian debit, sehingga dia akan mengurangi ya. Karena ini kan posisinya kredit ya kalau saldo laba ya. Ini ada eliminasi yang di kredit sehingga berkurang jadi 4.095.000.000. Lalu laba bersihnya ya ini laba bersih. Kita lihat aja laba bersihnya ini kita pindahin ya dari sini ke sini ya. Nih, ini ada di kredit sehingga mengurangi juga bagian yang ini ya. Yang sekarang jadi 3,262. Kalau dividen ini di kredit, ini di kredit berarti nambah ya. Ini juga nih 400 berarti ngurangin sehingga dia jadi minus 500 juta. Untuk saldo laba per 31 Desember 2016-nya tinggal dijumlahkan ke bawah, dijumlah ke bawah, dijumlahkan ke bawah, dijumlahkan ke bawah, ini juga dijumlahkan ke bawah sehingga totalnya menjadi 57 miliar ya. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan, kita beralih ke bagian aset dulu nak ya. Di aset ini semuanya datanya ada di soal ya. Untuk aset di sini eliminasinya di tanah bangunan dari selisih mesin juga ada 60 juta dan akumulasi amortisasi ya sehingga 5,5 miliar dan ada selisih goodwill juga
Sehingga kita tambahkan juga ke bawah 1,20 M. Ini 1,20 M. Ya, jadi total asetnya sekarang ini kita penjumlahan ke bawah. Penjumlahan ke bawah. Ini kita jumlahkan ke bawah. Sekarang sudah menjadi 19,777 M. Nah, berikut bagian hutang. Bagian ini juga sudah ada di soal ya, tinggal disalin saja. Ini ditambahkan ke bawah, dijumlahkan ke bawah. Nah, untuk eliminasinya ada di saham biasa, agio saham, sama saldo laba dari atas. Nah, saldo laba ini kita ambilnya dari sini. Ya, pilih sini. Saldo labanya yang terbaru ya. Ini 400 juta. Ya, ini adalah kepentingan non pengendali semua. Jadi satu-satu 1.120 juta, kita penjumlahan, dapat totalnya adalah 19.777 miliar. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan penyelesaian konsolidasi ya untuk kertas kerjanya yang ya, keseluruhan. Nah, nah sehingga pada laporan posisi keuangan kita harus buat bentuk laporannya. Nah, untuk bentuk laporannya, yang pertama tinggal disalin saja dan semuanya kalian ambil dari bagian konsolidasian ya. Jangan dilihat lagi yang bagian sini ya. Untuk saldo labanya bagian ini juga dan untuk laporan posisi keuangannya bagian ini. Yang ini untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, untuk laporan posisi keuangannya ini asetnya, total asetnya, liabilitas dan ekuitasnya tinggal disalin. Baik, selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Ini penjualan, beban-beban pokok, beban-beban, total beban, dan penghasilan non pengendalinya. Hingga laba bersihnya dapat 3,262 ya. Silakan disalin di buku praktikum akuntansi lanjutan di kertas kerja untuk kasus ke-6. Dan yang terakhir ini bagian dari saldo laba. Nah, saldo laba sekarang per 31 Desembernya sudah menjadi 6.857. Oke. Nah, untuk kasus 6 kita sudah menyelesaikan kasus 6 ini. Silakan kalian kerjakan di buku kertas kerja di kasus ke-6. Kerjakan dengan rapi. Karena akan diperiksa ya setelah UTS. Untuk itu Ibu pamit, Ibu undur diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di kelas. Terima kasih.